ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Panjang ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dari sekian banyak yang sibuk dalam urusan dunia, kita masih diberikan kelembutan hati oleh Allah. Kita masih diringankan langkahnya dan diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu di Masjid Alumni IPB. Mudah-mudahan Ahilman berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah Bunda datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang barangkali hari ini sedang punya
masalah, sedang punya persoalan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan jalan keluarnya. Bunda yang dirahmati Allah, kita itu hidup di dunia tidak lama, sebentar. Kulluman alaiha hafan. Setiap manusia itu sesungguhnya hidup dalam waktu yang fana, sementara, sebentar. Hari ini kita masih dihidupkan, besok lusa barangkali sudah waktunya ajal menjemput kita. Maka siapakah manusia beriman yang cerdas itu? Manusia yang cerdas beriman adalah dia yang setiap detik-detak waktunya digunakan untuk banyak mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Bukan hanya ingat, tapi juga persiapan kematiannya. Kalau bicara ingat, tentu kita semua ingat pasti kita akan semua mati. Tapi pertanyaannya adalah, kita membuat persiapan menjelang kematian itu atau tidak? Maka saat Bunda di pagi hari setelah semalam kita tidur dalam waktu yang panjang, kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka tidak ada doa yang dia keluarkan kecuali doa yang berterima kasih kepada Allah karena Allah masih menghidupkan dia kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami, dan saat Engkau berikan kesempatan hidup kepada kami ya Rabb, kami mohon agar Engkau bimbing kami untuk menyiapkan perjumpaan terbaik saat kami kembali kepadamu. Wa ilaihin nusyur, saat kami kembali kepadamu ya Rabb. Maka tidak ada agenda yang dia isi dalam hidupnya kecuali kebaikan, 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 dan kebaikan. Hidupnya tidak ingin rugi, hidupnya ingin untung. Jangankan hidup, kita ini kalau dagang, kalau bisnis, maunya untung atau rugi? Untung. Bisnis aja kita mau untung, masa iya hidup kita mau rugi? Pasti kita mau untung. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Asr, Allah berfirman, wal as, demi waktu, demi masa. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Kita ini rugi Bunda, langsung disebutkan kita ini rugi. Tapi Allah maha baik, Allah maha bijaksana. Ternyata ada manusia yang tidak rugi. Siapa ahilman orang yang tidak rugi? Siapa manusia yang tidak rugi? Lanjutkan ayatnya. Yang tidak rugi adalah illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak rugi pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang menjadikan kegiatannya, aktivitasnya, kesibukannya sebagai cara untuk semakin mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagangnya bukan semata-mata nyari untung kalau dia berdagang, bukan, tapi dia tahu bahwa berdagang adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Maka dagangnya niatnya karena Allah. Kalau niatnya sudah karena Allah, maka ketika dia dagang tidak mungkin zalim sama orang, tidak mungkin ngurangin timbangan, tidak mungkin ngambil hak orang, tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Kenapa? Karena saat dia dagang, dagangnya lillahi ta'ala, dan caranya pun sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, ya, bekerjanya bukan hanya sekedar nunggu gajian setiap bulan. Kalau kita bekerja hanya menunggu gajian setiap bulan, maka bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman juga kan bekerja mereka,
berangkat pagi, pulang sore, kerjanya sama, di kantor yang sama. Kalau ternyata yang kita lakukan saat bekerja sama dengan mereka, ya apa bedanya? Maka bagi orang beriman, bekerja adalah bagian dari ibadah yang setiap pekerjaannya benar-benar diisi dengan aturan Allah. Saat jadi istri, melayani suami, niatnya bukan hanya semata-mata ingin dicintai oleh suami, bukan semata-mata disayang oleh suami, bukan, tapi dia tahu saat dia menjadi seorang istri, dia sedang mengabdi kepada Allah, dia sedang taat kepada Allah, istilahnya dengan melayani suami. Saat jadi ibu, kita punya anak, dia akan mendidik anaknya dengan cara yang baik, karena dia tahu ini amanah dari Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Maka saat jadi ibu, bunda akan belajar menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang teladan, agar kemudian bunda bisa mendidik anak bunda bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan contoh teladan yang ditampilkan oleh ibundanya. Ustadz Hilman, kalau anak saya gak sesuai dengan kemauan saya, gak sesuai dengan harapan saya, bagaimana misalnya? Tidak usah khawatir, karena bagi orang beriman tidak ada kekhawatiran bagi dirinya. Yang jelas dia sudah menunaikan kewajibannya mendidik anaknya dengan cara yang baik. Teman-teman akhwat yang mungkin belum menikah di sini, ada yang belum menikah? Yang mana orangnya? Yang belum menikah, dia tahu perasaannya mungkin tidak menentu, apalagi di saat teman seangkatannya sudah pada nikah semua, teman segengnya sudah pada nikah semua, teman semolnya yang kalau ke mall tuh barang-barang gitu ya, mungkin sudah menikah, tapi dia belum menikah. Dia tidak akan pernah khawatir dengan keadaan itu, karena dia percaya barangkali waktunya belum tepat dengan dirinya, sehingga dia isi kesendiriannya itu dengan menjaga kehormatannya, kesuciannya, sampai kemudian Allah hadirkan pasangan yang paling tepat dalam kehidupannya. Mungkin Allah lagi ngasih waktu sama teman akhwat yang belum menikah agar ilmu kita ditambah. Karena saat nanti menikah jadi istri, punten mohon maaf, ujiannya di rumah tangga itu banyak nggak bunda kira-kira? Ini yang sudah menikah, istri ujiannya banyak apa enggak? Banyak. Kita berharap, mohon maaf, pengen punya suami yang soleh, tapi saat berumah tangga suami kita ternyata salah, bukan soleh. Kalau nggak punya ilmu, kalau nggak punya iman, kita nggak akan bisa stabil menghadapinya. Makanya para akhwat, kalau sekarang antum masih sendiri, perbanyaklah waktu untuk meniti ilmu yang banyak agar punya persiapan yang tepat ketika nanti disandingkan dengan pasangan kita. Yang sudah menikah belum punya anak, Ustadz, saya sudah menikah puluhan tahun, sudah menikah sekian tahun, tapi belum dikasih anak, bagaimana Ustadz? Percayalah, Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat bagi kita. Apa dasarnya? Alladzina amanu, iman. Bunda juga sama, hadir ngaji saat ini, kalau bukan dasar karena iman, belum tentu kita dimudahkan langkahnya. Betul apa enggak? Apa sendirilah, hari Senin teh kan sibuknya luar biasa ya. Betul apa enggak? Ngurusin suami yang barangkali harus kerja. Anak-anak sekarang belajarnya online, di rumah dan segala macamnya. Belum lagi ada agenda-agenda lainnya. Hari Senin apal sendirilah, sibuk luar biasa. Kalau bukan karena iman, belum tentu kita dimudahkan begini. Ahilman tadi pagi sudah di TV misalnya, di MNC TV tadi pagi, berangkat jam 3:30. Kita itu biasanya di teman hijrah setiap hari Senin dan Kamis, kami yang pengurus itu ada charging time. Jadi tahajud masing-masing dibangunkan jam 3, kemudian jam 3:30 sampai jam 4 biasanya Ahilman ngisi charging buat teman-teman pengurusnya. Setiap Senin dan Kamis harus lebih awal pagi bangunnya, berangkat ke MNC TV, kemudian ngisi di TV, dari Jakarta berangkat ke sini. Kalau bukan karena iman, belum tentu kita mau berangkat ke sini. Betul apa enggak? Ini kan wajahnya kelihatan ini.
wajah-wajah banyak masalah. Jadi pikir-pikir madalieur atau hidup kurang teh, betul apa enggak? Di tengah kondisi corona begini kan serba sulit katanya, betul apa enggak sih? Ekonomi, kemudian perasaan gak menentu, anak-anak juga di rumah dan segala macamnya. Ini kan luar biasa. Maka apa jawabannya? Alladzina amanu, orang beriman. Kalau dengan iman gak ada ruginya. Yang jadi rugi itu kalau kita nggak pakai iman menjalaninya. Kalau nggak pakai iman, gimana ahilman yang terjadi? Luhlah, gelisah, rungsing, rumit, sulit, gitu. Ketemu orang, bawaannya tuh sebel aja. Jam sabar sih si ahilman datangnya di lapisan. Dan nggak pakai iman teh ya, jadi semua tuh jadi sulit gitu. Tapi kalau pakai iman, dia nunggu berjam-jam pun, maka dia akan gunakan waktu menunggunya untuk tadarus, untuk baca terjemahan Al-Quran, sholawat, bukan yang lain. Ke rumah ngomel, nyeun status, yarek mual ngaji tri lapisan datangna misalnya gitu. Padahal belum datang, ahilmannya teh masih di jalan, tapi kita sudah ngomel-ngomel duluan. Kalau pakai iman gak akan begitu. Kerja kita, dagang kita nggak akan ngomel. Untung rugi itu biasa, betul apa enggak? Suami gajinya naik ataupun enggak, ya itu biasa. Karena punya apa? Iman. Yang menguatkan itu apa? Iman. Nah setelah beriman apa? Biar nggak rugi. Wa amilus solihat, amal soleh. Iman itu perlu dibuktikan, dan bukti keimanan seseorang adalah amal soleh. Bunda tidak bisa mengatakan aku beriman kalau bunda tidak buktikan dengan amal soleh. Nah pertanyaannya, Ustadz, apa itu amal soleh? Amal soleh itu setiap perkataan perbuatan yang ditujukan untuk Allah, yang sesuai dengan aturan Allah, itu amal soleh. Amal soleh itu semua amal kita bisa jadi amal soleh. Tapi mohon maaf, amal soleh kita bisa jadi amal salah kalau niatnya salah, caranya salah. Bunda ngaji, ini amal soleh, betul. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, bisa jadi amal salah, bukan jadi amal soleh. Sholat sekalipun kan disebutkan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu fiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Orang yang sholat bisa dapat neraka wel. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai sholatnya. Amal soleh bisa berbuah jadi amal salah ketika niatnya salah, caranya salah. Jadi semua amal kita kudu jadi sesuatu yang sesuai dengan niat kepada Allah dan aturan Allah. Baca Quran niatnya kudu karena Allah, ibadah kudu niatnya karena Allah, ya semua karena Allah. Kalau udah karena Allah mah jadi amal soleh. Nah yang ketiga, watawasau bil haq, orang yang tidak akan rugi adalah orang yang saling menasehati dalam kebaikan. Bunda, kita tuh punya hati. Hati kita itu ibarat baterai dalam sebuah handphone. Kadang-kadang ada lowbatnya, betul apa enggak? Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Tanpa sadar, kadang-kadang kita masih berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat alfa. Maka apa yang kita butuhkan? Diingetin. Makanya berkali-kali ahilman sampaikan, kalau bunda punya seseorang yang selalu menasehati kita dalam kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena itu seseorang yang baik dalam kehidupan kita. Kalau bunda punya teman yang cerewet, tapi cerewetnya dalam kebaikan, cerewet pisan, ngingetin sholat, ngingetin ngaji, ngingetin bunda pakai jilbab yang bagus, cerewet tapi dalam kebaikan, jaga teman yang begitu, karena baik dia itu. Dan kita susah untuk mendapatkan teman yang seperti itu.
Begitu juga seterusnya, kalau bunda punya guru, punya orang yang mau ngajar, lembut dari hatinya, ngingetin dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah, doakan guru itu agar kemudian memang bunda dapat casnya terus menerus. Sampai yang keempat, watawassaw bisabr. Orang yang tidak rugi adalah yang saling menasehati dalam kesabaran. Bunda, hidup dunia ini adalah makanul bala, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Makin beriman seseorang, makin banyak amal solehnya, makin dia mau menasihati dalam kebaikan, ujiannya makin berat. Maka apa jawabannya? Sabar. Nah, kita semua harus jadi orang yang beruntung. Jangan jadi orang yang rugi. Biar beruntung, biar tidak rugi, jaga 4 hal tadi. 1 apa? Iman. 2, amal soleh. 3, menasehati dalam kebaikan. 4, menasehati dalam kesabaran. Jadi istri kudu sabar. Jadi suami juga kudu sabar. Jadi ibu kudu sabar. Jadi anak dari orang tuanya kudu sabar. Jadi guru kudu sabar. Jadi murid kudu sabar. Punya tetangga kudu sabar. Lagi dagang kudu sabar. Kerja juga kudu sabar. Karena tidak ada buah dari kesabaran kecuali kebahagiaan. Kalau tidak dibalas di dunia, maka pasti dibalas di surga. Makanya orang yang masuk surga itu ada satu pintu yang mereka dipanggil dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Ar-Ra'd 24. Selamat untuk kamu sekalian bima sobartum, dengan apa-apa yang selama ini kamu sabar ketika hidup di dunia. Bunda mau ngaji kayak begini, kalau nggak sabar mah nggak kuat atau tidak? Betul apa enggak? Bawanya teh mending tekuat weh hayang hanggesan ngaji teh lieur misalnya gitu ya. Hayang buru-buru balik, kalau nggak sabar mah gitu atuh. Sok Ahilman tanya, ini udah 15 menit saya bicara, bosan nggak kira-kira? Nggak bosan? Capek nggak? Yang capek siapa? Dan ini air tuh nggak ada yang dibuka gitu kan. 2000 Ustaz kudu nggak buka heula dan segala macam. Oh, memang husnuzon, mungkin Ustaz lagi puasa gitu. Gitulah pokoknya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngaji, judulnya adalah mencintai kehilangan. Mencintai kehilangan. Bunda yang dirahmati Allah, teman-teman yang disayang Allah, dalam hidup kita itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Betul atau tidak? Yang pilihan itu sebenarnya disebabkan oleh kita dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemukan sesuatu dalam hidup, terutama mohon maaf ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita sukai, maka angle kacamata melihatnya harus melihat kepada perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu semua disebabkan aidikum, perilaku kamu sekalian. Nah, pilihan-pilihan dalam hidup itu Bunda diizinkan oleh Allah, dan kita selalu dihadapkan dengan 2 pilihan. Bunda bisa buka di surat An-Najm, surat ke-53 ayat 39 sampai 48. Surat apa? An-Najm ayat berapa? 39 sampai 48. Silakan yang bawa Al-Quran buka Al-Qurannya, yang bawa handphone yang ada Al-Qurannya buka
Al-Qur'annya. Surat keberapa tadi teh? 53 ayat berapa tadi teh? 39. Sudah ya? Baik. Saya akan baca pelan-pelan dengan artinya agar Bunda bisa pelan-pelan juga menyimaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada seorang manusia itu yang memperoleh sesuatu apapun dalam kehidupannya kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi usaha kita bisa menentukan hasil yang kita dapatkan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Thumma yuzzahul jazaa al-awfa. Thumma yuzzahul jazaa al-awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Kita melakukan apa, maka hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita tanam, maka panennya sesuai dengan apa yang kita tanam. Di ayat lain kita mendapatkan keterangan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Jadi kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasannya kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Kita tugasnya hanya berikhtiar, yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Tetapi kita harus tahu bahwa amal perbuatan kita, usaha kita, kelakuan kita itu bisa menjadi sebab hasil apa yang kita dapatkan, terutama yang buruk-buruk ya. Tentu izin Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasannya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi kita itu akan mendapatkan pilihan, kadang kita bisa tertawa, tapi kadang juga kita bisa menangis. Coba Bunda lebih senang mana? Nangis atau ketawa? Tergantung. Kalau ketawa wae makan bahaya merenangnya. Ya ini kan bahasa lainnya, tertawa identik dengan kebahagiaan, nangis identik dengan kesedihan, kan begitu. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasannya dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqal zawjaini dzakara wal unsa. Dan bahwasannya dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, dari air mani apabila dipancarkan. Wa anna alaihin nas'atal ukhra. Dan bahwasannya dialah Allah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah kematian kita. Kita hidup, nanti kita mati. Setelah kita mati kita akan dihidupkan. Itu pun yang menentukan siapa? Allah. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasannya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ini yang menarik nih. Ketika Allah menyandingkan kalimat kaya bukan dengan miskin, tapi kaya dengan cukup. Jadi di mata Allah mah bagaimanapun keadaan hidup kita,
yang seringkali kita lihat angle-nya sebagai sesuatu yang Ustadz saya miskin, Ustadz saya nggak punya, tapi dalam kacamata Allah wa akhna, cukup. Berarti yang seringkali membuat tidak cukup itu siapa? Allah atau kita? Kita. Kan tadi ada kebalikannya ya, tertawa menangis, bahagia sedih, hidup mati, kaya cukup. Kita kan seringkali kaya dengan miskin. Nah berarti apapun yang datang dalam konteks kita untuknya urusan dunia apalagi harta, maka sesungguhnya di mata Allah itu ada kecukupan. Yang seringkali membuat tidak cukup siapa? Kita. Nah, tertawa bahagia diizinkan oleh Allah, tapi yang menyebabkan itu semua awalnya karena perilaku yang kita lakukan. Dunia selain dihadapkan dengan dua pilihan yang terjadi secara perasaan, dalam kehidupan dunia juga kita akan selalu diuji bunda dengan dua hal. Jadi selalu ada ujian dalam dua hal. Pertama, ujian dalam bentuk yang tidak membahagiakan. Yang kedua, ujian justru dalam bentuk yang membahagiakan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat ke-21 ayat 35. Sudah ketemu ayatnya? Oke, pelan-pelan ya. Kita akan baca kemudian terjemahkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian, kata Allah, bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan dengan sesuatu yang baik, fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Lihat kalimatnya bunda, ujian hidup itu bentuknya ada berapa? Ada berapa? Dua. Satu, dibentuk dalam sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan. Yang kedua, ujian dalam bentuk yang membahagiakan, dalam bentuk kebaikan. Dua-duanya ujian. Maka etape dan skenario apapun dalam hidup yang kita dapatkan itu semua ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, tambah ujian. Ujian. Belum bekerja, ujian. Setelah punya pekerjaan pun ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Punya suami yang ganteng, kenapa gantengnya ke sini? Punya suami yang ganteng, ujian. Punya suami yang nggak jelek, kurang ganteng gitu ya, dalam kacamata kita, walaupun sempurna semuanya. Punya suami yang biasa saja dalam pandangan kita juga ujian. Betul atau tidak? Diberikan harta berlimpah, ujian. Diberikan harta yang mungkin sedikit juga ujian. Nah pertanyaannya Ahilman, ujian apa? Ujian agar kita bisa menghadirkan sikap terbaik dari ujian-ujian itu. Kan yang paling penting dari ujian itu bukan soalnya, tapi apa? Jawabannya. Betul atau tidak? Kalau bunda ikutan ujian, ada soal, kemudian bunda jawab soal itu, dikumpulkan hasilnya, tiba-tiba nggak lulus atau nggak berhasil ujiannya, yang salah itu soal atau jawaban?
Jawaban kan? Bunda lagi tes ya, ada soal, bunda kan isi tuh soal dengan jawaban kita, tiba-tiba diumumkan hasilnya nggak lulus atau nggak lolos atau nggak berhasil, bahkan di remedial dan segala macam gitu. Yang salah kan bukan soal, yang salah apa? Jawaban. Nah kalau sekarang bunda ada yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang tadi barangkali dua itu ya, di rumah tangga apapun hari ini yang terjadi, Ustadz nggak tahu pasti gitu ya, barangkali ada yang sedang diuji dengan keadaan suaminya yang soleh, suaminya yang baik, rumah tangganya yang adem ayem, itu juga ujian. Apa yang sedang diuji di situ sikapnya Ustadz? Yang sedang diuji sikapnya adalah apakah kita bersyukur tidak dengan ujian dari kebahagiaan itu. Begitu sebaliknya, saat kita diuji dengan yang menyedihkan, kita sedang diuji, apakah sikap kita itu bersabar enggak dengan ujian itu. Makanya kalau sekarang bunda bersama dengan orang yang kita cintai, jangan senang berlebihan, karena bisa jadi besok lusa bunda akan kehilangan dari apa yang bunda miliki saat ini. Nah wanita, ada waktu kita berjumpa, tapi kita harus ingat ada waktu pun kita akan berpisah. Saat tertawa, jangan tertawa berlebihan. Satu, memang tidak boleh, ada hukumnya tidak boleh tertawa berlebihan. Tapi sisi lain juga bunda harus siapkan space saat bunda harus menangis air mata ini karena kesedihan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi bahasa gampangnya, kalau sedang di atas jangan keenakan, apa namanya, jangan terlalu ujub, bangga diri, sombong, karena barangkali besok kita terpleset kemudian jatuh kemana? Ke bawah. Tapi kita pun juga yang di bawah jangan putus asa kelamaan, karena insya Allah besok lusa kalau benar sikapnya, kita akan masuk level di mana kita mendapatkan kebahagiaan yang pernah hilang dalam diri kita. Bunda dulu sayang banget sama suami bunda misalnya, sekarang juga masih sih ya, cuman agak kurang dikit lah gitu ya. Dulu bunda waktu awal-awal menikah kan love banget sama suami teh, betul apa enggak? Bunda berharap, bercita-cita, bermimpi rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warohmah, akan panjang, bahwa suami kita akan menikah pertama dan terakhir dengan kita. Saat suami kita mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar tunai di depan ayahanda kita, didengarkan oleh kita, di hari itu kita berharap kepada Allah bahwa dialah pasangan kita yang terakhir kalinya dan tidak akan mungkin pergi meninggalkan kita. Tapi kita lupa bunda bahwa hidup itu terus berputar, hidup terus berjalan. Kadang-kadang skenario yang kita harapkan itu tak sesuai dengan kejadian. Yang terjadi adalah baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata suami mulai berubah. Ternyata ada cinta yang lain di hatinya. Ada yang begitu di sini? Numana jalmina. Tak menyangka itu semua. Ustadz, bukan hanya dia pergi meninggalkan kita dan memilih perempuan lain, tapi ada juga yang mungkin kehilangan, memang suaminya usianya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi space atau apa ya namanya, tempat untuk merasakan kehilangan itu memang harus kita sediakan. Makanya saya seringkali bilang kepada siapapun gitu ya yang sedang jatuh cinta, jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang, karena bisa jadi besok lusa kamu membencinya. Jangan juga membenci seseorang berlebihan, karena bisa jadi besok lusa engkau mencintainya. Istri saya cinta banget sama saya, apalagi sekarang kan Ahilman agak bedanya.
Ya agak beda lah gitu ya, agak glowing gitu ya. Baik gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah rizkinya juga pelan-pelan alhamdulillah makin sayang gitu misalnya. Tapi saya bilang sama istri saya, Bunda, jangan terlalu mencintai ayah berlebihan, karena bisa jadi besok lusa ayah juga akan bukan kok jadi nikah lagi sih, kumaha sih Bunda mah kalau bicara tuh suka bener gitunya, kumaha sih. Ya Allah ya Rabb, bukan harus ada space dimana kan kita takdir nggak pernah tahu ya bagaimana mengantarkan kita. Bisa jadi usianya nggak panjang, bisa jadi mungkin besok lusa dipertemukan dengan kondisi di mana kita terpaksa atau memang keadaan meminta kita seperti itu. Gimana Bunda, setuju apa enggak? Ya ada kalem gak akan ke Bunda juga tuh kalem. Jadi harus siap itu, maksud saya ya harus siaplah dengan kehilangan apapun. Saat kita hari ini bekerja harus siap juga kehilangan pekerjaan itu. Saat kita hari ini misalnya merasa bisnis omsetnya lagi naik gitu ya, kita juga harus siap-siap bisa jadi akan turun omsetnya. Ya itulah hidup. Makanya ada satu wasiat ya dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantara wasiatnya itu kan wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuh. Kan ada 3 ya wasiatnya tuh kalau tidak salah. Pertama wasiatnya adalah ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuh. Cintailah orang yang kamu cinta silahkan, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai meminta berpisah dengan dirimu yang kamu mencintainya. Atau dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Berbuatlah kamu sesuai apa yang ingin kamu perbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu perbuat itu. Lihat yang kedua wasiatnya, cintai boleh, tapi kamu harus tahu, harus ingat, mufarriku, kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan apa yang kita cintai. Maka mencintai kehilangan itu satu kondisi yang memang kita harus hadirkan, terutama mungkin bagi kita yang saat ini sedang merasa kehilangan. Kan ada ya di antara kita yang sudah kehilangan tapi belum bisa move on dari kehilangan itu. Ada nggak kira-kira? Ada. Sehingga nanti muncul lagu hati yang kau sakiti misalnya gitu ya, karena kehilangan gitu. Ustadz, kenapa ya kehilangan itu menyedihkan? Iya, kesedihan kita saat kehilangan harus sama dengan kesenangan kita saat kita mendapatkan. Jadi nggak boleh nggak seimbang. Bunda saat mendapatkan tas baru seneng apa enggak? Senang. Maka bunda pun saat kehilangan tas itu yang kita cintai, maka harus siap sama dengan saat menyenangkan ketika mendapatkannya. Bunda senang dapat suami, tapi bunda pun juga harus siap untuk mencintai dan menyenangi kehilangan dari suami yang bunda cintai. Karena di saat yang bersamaan bunda akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah jika kita bisa mencintai apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita, termasuk kehilangan. Maka nanti bunda yang dirahmati Allah, sok saya mau tanya, menurut bunda selama ini kita seringkali melihat kehilangan itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Kita kan seringnya ngelihat yang buruk-buruk gitu loh. Kita nggak tahu barangkali dari kehilangan itulah Allah sedang menyiapkan apa?
pelajaran yang baik bagi kita. Makanya nanti, ada 2 derajat yang Allah siapkan untuk kita yang mau mencintai apapun yang terjadi, termasuk kehilangan dalam kehidupan kita. Apa derajatnya Ahilman? Derajat pertama adalah Allah sedang siapkan kita untuk jadi orang yang ridho atau tidak dalam kehidupan kita. Jadi derajatnya apa? Ridho. Dan yang kedua, Allah sedang siapkan saat kita kehilangan itu derajat sabar atau tidak kita dengan kehilangan itu. Sabar. Jadi derajat pertama apa? Ridho. Derajat kedua apa? Sabar. Berarti ada kebaikan dong Ahilman dari kehilangan itu. Iya. Kebaikannya apa? Kebaikan ridho, kebaikan sabar. Jadi kalau bunda nggak ridho, kalau bunda nggak sabar saat kehilangan, maka bisa jadi kehilangan itu tidak menjadi kebaikan, tapi menjadi keburukan yang seringkali kita pahami selama ini. Padahal di balik kehilangan Allah sedang siapkan ridho, sedang siapkan sabar. Pertanyaannya, apa itu ridho, apa itu sabar? Ridho adalah kondisi untuk menerima dan melapangkan hati selalu berprasangka baik terhadap apa yang didapatkan dan berusaha mengambil hikmah terbaik agar membuat dirinya dekat dengan Allah. Ulangi ya. Ridho adalah suatu kondisi untuk menerima dan melapangkan hati, berprasangka baik, selalu berprasangka baik terhadap apa yang didapatkan dan berusaha mengambil hikmah terbaik agar semakin dekat dengan Allah. Tuh. Jadi dari definisi ini Bunda, sebenarnya kita bisa mengambil tahapan-tahapan agar Bunda bisa mencintai saat kehilangan itu. Satu, apa sikapnya? Apa sikapnya coba? Dari definisi atas kan udah bisa kelihatan. Hah? Sikapnya apa pertama? Hah? Bukan, sikap pertama apa? Bukan. Itu kan ada sikap pertama apa? Bukan. Nerima. Terima. Sikapnya apa yang pertama? Terima dulu bahwa ini sudah terjadi. Iya sudah, terima. Kan kita mah kadang-kadang suka ngomong gini, coba ya gitu. Suka gitu nggak kira-kira? Bunda punya suami, mohon maaf, ternyata suami Bunda mohon maaf tidak sesuai dengan harapan kita. Bunda seringkali ngomong gini, coba dulu nggak nikah sama Ustadz, dulu teh aku mah bukan sama yang ini.
sama calon polisi, tapi nggak jadi sama aku misalnya. Seandainya, coba, jikalau, udah bunda, kalau sudah terjadi, apa sikap pertama? Terima aja. Ya Allah, padahal dulu teh, coba kalau sabar dulu, nggak usah nikah buru-buru misalnya. Udah, terima aja. Kalau memang kondisinya sudah Allah hadirkan seperti itu skenarionya. Coba terus. Mulai hari ini nggak boleh bilang begitu lagi. Apapun yang kita dapatkan, bunda sakit, suami sakit, bunda wafat, suami wafat, bunda dulu bisnisnya untung, sekarang rugi, bangkrut, bunda dulu kerja, kemudian di PHK, pensiun, bunda punya anak, anak bunda sekarang barangkali mohon maaf, tak sesuai dengan harapan kita, maka bunda tidak boleh mengatakan, coba kalau dulu, udah cukup, terima. Coba suami teh dulu nggak tidur ya. Kalau nggak tidur mungkin nggak akan tidur selamanya. Ternyata wafat suami kita. Sudah. Coba dulu ya. Suami itu saya temenin biar waktu wafat itu bener-bener nggak pas. Kan ada bahasa biar nggak kebongohan gitu ya. Biar nggak pas lepas gitu. Ada orang tua kita dulu misalnya yang sudah wafat. Coba dulu gitu. Sudah bunda. Terima dulu. Terima saja dulu. Bahwa ini sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, apa sikapnya? Setelah nerima apa tuh? Lapangin hatinya. Jadi setelah terima, gimana caranya? Lapangin hati. Bisa jadi ini dua hal yang berurutan. Kita nggak mungkin bisa nerima kalau nggak lapang hatinya. Lapangin hati aja udah. Gimana caranya lapangin hati? Waktu yang ketiga, berprasangka baik. Terima, lapangin hati, prasangkanya apa? Baik. Husnuzon. Husnuzon sama Allah. Terima, terus apa yang kedua? Lapangin hati, terus apa yang ketiga? Prasangka baik. Teman-teman akhwat, misalnya yang udah deket, yang belum nikah ya, yang udah deket banget sama seseorang tapi nggak jadi nikah, kemudian nyesel berlebihan, sakit, udah terima aja. Jangan kemudian apal kieu mah kalau tahu gini mas saya teh nggak mau Hilman dekat sama dia teh. Sakit ternyata di mana sakitnya? Di dia. Kepikiran terus, coba dulu teh kan suka gitu tuh. Terus sekarang gimana? Mohon maaf, kalau kita nggak nerima, kalau kita nggak lapangin hati, kalau kita nggak prasangka baik, maka sampai kapanpun kita akan mendendam, dengki, benci sama orang yang pernah menyakiti kita. Ujungnya kita jadi serba salah ngapa-ngapain. Ustadz, saya setelah putus sama dia tuh jadi perasaan teh nggak menentu. Kadang-kadang saya nggak mau pergi kemana-mana juga. Emang kenapa? Lagian bingung Ustadz. Saya kalau pergi kemana-mana selalu ingat dengan dia. Karena hampir semua tempat pernah aku gapai bersama dirinya kan gitu. Kan? Aduh ya, Reka Botani deg-degan. Dah dulu sama dia pernah ke Botani. Reka BNR deg-degan. Dah baheula sama dia pernah diajak ke BNR. Jadi setiap melihat tempat tuh ingatnya dengan dia. Berarti kita teh belum apa? Belum menerima, belum lapang, belum berprasangka baik. Ada loh yang memang mereka belum bisa nerima itu ujungnya jadi serba salah. Ustadz, saya mah udah lama hampir 3 bulan nggak makan. Saya bilang kenapa nggak makan? Oh Ustadz, saya tuh kalau setiap makan langsung bayangan tuh inget dia. Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dirinya. jadi repot kan. Udah, terima, terus apa tadi? Lapang, terus prasangka baik.
Prasangka baik. Kalau prasangka baik berarti kita yakin ada skenario hikmah terbaik yang sedang Allah siapkan dari kehilangan apa yang kita tidak inginkan itu. Gimana caranya berprasangka baik, Ustaz? Nah ini kan kadang-kadang suka susah tuh ya. Gimana caranya? Kalau kita ingin berprasangka baik, yakinlah bahwa apa yang terbaik itu datangnya dari Allah, dan apa yang datang dari kita belum tentu itu yang terbaik. Al-Baqarah ayat 216. Jadi kalau bunda mau berprasangka baik, selalu melihat, oke, kalau semua yang datang dari Allah ini pasti baik. Kalau yang datang dari kita itu belum tentu baik. Makanya di ayat tadi ya, di Al-Baqarah 216, Allah menyampaikan kepada kita, bisa jadi sesuatu yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk, sesuatu yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Satu. Yang kedua, agar berprasangka baik. Jadi ini masih bagian dari tadi ya. Jadi ridho, tadi kenapa yang pertama? Nerima, lapangin hati, prasangka baik. Nah pas bagian prasangka baik dibagi 3 lagi kalau bisa. Apa saja yang pertama? Tadi tuh, yakin semua yang Allah berikan itu pasti baik. Nah yang kedua, agar bunda bisa yakin bahwa berprasangka baik, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Al-Baqarah 286. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada setiap manusia di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Berarti kalau kita diuji dengan kehilangan, kita diuji dengan sesuatu yang sulit, bunda harus yakin bahwa Allah percaya dengan bunda. Hanya bundalah yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya pundak yang lebih kuat, sehingga Allah berikan ujian yang menyulitkan itu, termasuk kehilangan dalam hidup kita. Yakin. Jangan sibuk membandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Kalau ada di antara kita yang persoalannya diberatkan, dibesarkan daripada orang lain, maka percayalah, karena Allah tahu pundak kita, tubuh kita, diri kita itu lebih kuat daripada orang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga, agar bunda bisa husnuzon, berprasangka baik, yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semua yang hilang pasti Allah akan isi dengan sesuatu yang menggantikannya selama engkau bisa lapang menerimanya. Hikmah makanya. Jadi kalau bunda kehilangan, mikirnya jangan kehilangannya, mikirnya apa? Pasti nih ada yang sedang Allah skenariokan dalam hidup saya. Kapan datangnya? Tentu Allah yang lebih tahu. Kita nggak pernah tahu. Contoh misalnya ya, bunda jangan sepelekan doa. Doa itu bisa mengubah segalanya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Waktu kecil bunda, saya itu nakalnya. Kalau nakal mungkin negatif lah kalimatnya ya. Hiperaktif, aktif banget. Ibu saya itu seringkali mendapatkan cibiran dari tetangga. Kalau Hilman ini anak yang nakal. Setiap saya berbuat sesuatu yang kurang baik, tetangga ngelaporin ke ibu saya. Tapi Masya Allah, saya masih merekam dalam memori saya. Ibu saya itu tidak pernah berkata-kata yang buruk bagi anak, bagi saya. Ketika tetangga ngomel, tetangga marah tentang saya kepada ibu saya, apa jawaban ibu saya? Punten, hapunten, mohon maaf. Hilman mah insya Allah nanti juga jadi benar, nanti juga jadi soleh, nanti juga insya Allah
ku mamah didoakan jadi ustad. Selalu ada orang yang mencibir saya tentang saya ke ibu saya. Ibu saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk tentang anak. Yang selalu saya tangkap adalah ucapan yang baik-baik tentang anaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Berjalannya waktu, ibu saya dipanggil usianya oleh Allah. Apa yang terjadi? Hari ini, saat ini, setelah ibu saya tiada, saya baru menemukan bahwa bisa jadi apa yang saya dapatkan hari ini bukan semata-mata karena ilmunya, bukan hanya semata-mata karena ikhtiarnya seorang anak, tapi ini adalah sikap husnuzon dari siapa? Almarhumah ibunda saya. Mungkin saya tuh baik, belum baik saat ibu saya masih ada. Waktu ibu saya masih ada, mungkin masih saya sama kayak anak-anak yang ya begitulah. Hari inilah kemudian Allah jadikan prasangka baik ibunda itu dengan sesuatu yang memang dimunculkan setelah itu berlalu. Ada hikmah dari prasangka baik. Makanya bunda, jangan pernah menyesali prasangka baik apapun dalam kehidupan kita, karena setiap prasangka baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, di waktu yang akan datang, yang mungkin Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik bagi kita. Pasti. Bunda sekarang punya suami. Mohon maaf, mungkin bunda merasa diuji dengan suami bunda. Diuji Ustaz sama suami. Terus gimana? Kayaknya susah Ustaz ngerubah suami saya. Udah berkali-kali saya minta berubah tapi nggak berubah terus. Apa yang bunda lakukan? Ingat, ridho, terima, lapang, prasangka baik. Apa balasannya? Bunda nggak pernah tahu. Bisa jadi, mohon maaf, saat bunda punya anak dan bunda menjadi istri dari suami, menjadi ibu dari anak-anak bunda, bunda doakan kebaikan dari prasangka baik itu, justru yang membalas kebahagiaan dalam prasangka baik bunda bukan suami bunda, bisa jadi anak bunda di waktu yang kemudian. Kan yang seringkali membuat kita bertahan dalam pernikahan itu ada anak, betul apa enggak? Makanya mohon maaf ya, saya itu termasuk yang kalau ada yang curhat ya, yang ngobrol, saya selalu bilang pertahankan rumah tangga, pertahankan, jaga, pertahankan, jaga. Tapi Ustaz nggak bisa, sakit, sulit dan segala macamnya. Doakan, selalu ada kebaikan. Kapan waktunya? Walau alam bisawab. Bunda usaha, kemudian harus gulung tikar, bangkrut. Dan itu pun sebabnya karena ulah bunda juga mungkin terjerat dengan riba, mungkin dengan hutang piutang yang begitu banyak sehingga terjelembab habis semuanya. Akui itu dosa, bertaubat sama Allah, terima kejadiannya, lapangkan hatinya, prasangka baik bahwa dari apa yang kita terima, dari kehilangan semua itu pasti akan diganti dengan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Teman-teman akhwat yang belum menikah, Anda ditinggal oleh calon Anda, jangan menangis, jangan sedih, jangan galau, jangan risau. Barangkali Allah sedang siapkan calon lain yang jauh lebih baik daripada dia. Tapi sah Ustaz teuing atuh. Ulah nanya ke Ustaz, fikir teh apa? Makanya ada hikmah kan? Hikmah dari prasangka baik berbuah hikmah. Bagaimana agar hikmah semakin dekat? Buatlah hidup kita itu semakin dekat dengan Allah gitu. Jadi terima, lapang, prasangka baik, ambil hikmahnya, dan isi hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, sodakohnya, yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib gak usah ditanya, itu pasti harus dihadirkan. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Teman-teman yang selama ini terlalu berharap sama seseorang, tapi kemudian ditinggal sama seseorang itu, barangkali terlalu berharap sama seseorang ini.
sehingga Allah mencemburui kita dan membuat perpisahan dengan orang yang kita cintai itu agar kita kembali lagi balik sama Allah Subhanahu wa taala. Bunda diuji sama suaminya, mohon maaf, karena barangkali selama ini bunda hanya bersyukur dengan suami bunda, bukan bersyukur dengan Allah ketika Allah menitipkan cinta kepada suami bunda, sehingga suami bunda barangkali dicabut cintanya kepada bunda dan dialihkan kepada perempuan lain. Karena selama ini mungkin kita pun juga banyak kekeliruan dalam mencintai suami kita. Jadi ridho itu apa ya, perasaan hati yang memang kudu disiapkan kapanpun dimanapun, kapanpun dimanapun kudu ridho aja udah, terima. Terus yang kedua apa? Lapangkan hati, terus prasangka baik, terus ambil hikmahnya, terus dekatkan diri dengan Allah. Itu ridho. Nah yang kedua, derajat dari kehilangan itu bisa jadi Allah sedang siapkan pahala sabar dalam kehidupan kita. Okay. Sabar itu apa artinya? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi dan berusaha mencari jalan terbaik yang sesuai aturan Allah. Sabar. Saat bunda kehilangan, mungkin kita bisa aja memilih untuk frustasi, stres, gelisah, galau, dan segala macamnya. Betul apa enggak? Sekarang pertanyaannya, frustasi itu dibolehkan enggak oleh Allah? Tidak. Maka dia bersabar untuk tidak frustasi, dia bersabar untuk tidak stres, dia sabar untuk tidak gelisah, dia tahan dirinya, dia hanya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah saja. Dengan cara apa melakukannya? Mencari jalan keluar terbaik yang sesuai dengan aturan Allah. Apa diantaranya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sabar, salat. Jadi ada langkah dari kesabaran. Kan ada identik, Ustadz, sabar tuh diem. Sabar tuh bukan diem, sabar tuh bukan putus asa, bukan. Sabar tuh artinya apa? Nahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan mencari jalan terbaiknya apa? Yang sesuai dengan aturan Allah. Bunda punya tetangga bunda kerjaannya ngomongin bunda, menghardik bunda, menghina bunda. Pertanyaan saya, bunda bisa balas apa enggak? Bisa. Mau balas apa enggak? Mau. Tapi bunda sabar untuk nggak ngebalas, bunda sabar untuk gak ngehina balik gitu loh. Karena kalau bunda ngehina balik, sama nggak sama dia? Sama. Dia ngehina kita, kita ngehina dia. Makanya bunda sabar untuk gak ngehina balik. Suami bunda mohon maaf selingkuh misalnya, emang kamu doang yang bisa selingkuh? Enggak, aku juga bisa. Kan kita kadang-kadang sok begitu tuh caranya tuh. Emang bapak doang, emang AA doang yang bisa selingkuh? Enggak, aku juga gini-gini masih gelis, masih kena ada yang mau sama aku misalnya gitu. Kalau bunda memilih jalan sama dengan suami bunda, apa bedanya? Justru bunda sabar, walaupun bunda punya kemampuan buat selingkuh, walaupun bunda punya kemampuan buat berbuat salah, tapi bunda sabar karena bunda tahu Allah nggak ridho, Allah nggak suka dengan apa yang bunda lakukan. Jelas kira-kira? Jelas? Tidak semua balasan yang indah itu harus dibalas langsung. Kadang kita butuh waktu untuk diam sejenak, menahan diri sampai kita menemukan hikmah dari apa yang kita dapatkan ini. Tunggu aja. Ustadz, tapi kan dia berlebihan nyakitin aku. Akunya udah sakit pisan. Nggak kuat lah pokoknya mah gitu kan. Nah apa sabarnya? Kalau bunda apa sabarnya? Berarti cari peluangnya, cari jalan keluarnya, minta sama Allah ditunjukkan jalan terbaik gitu loh.
Kalau memang pada akhirnya kesimpulannya harus berpisah, harus kemudian melepaskan, berarti memang itu adalah proses yang kita harus dapatkan. Dan tenang, setiap yang hilang pasti akan berganti. Jangan fokus dengan kehilangannya, tapi fokuslah dengan apa? Pengganti yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Ustadz, udah jengkel pisan Ustadz sama suami teh. Sok Ustadz tanya, kalau bunda udah jengkel sama suami, apa yang bunda pikirkan? Ya Allah, iraha suami tehnya diangkat nak. Hayang nanti buru-buru pisah ya gitu. Bunda, kalau bunda sedang jengkel sama suami, ingat-ingat masa yang membahagiakan dengan suami. Jadi di sini tuh ulah jengkel terus. Yang diingat apa? Yang membahagiakan. Suami pernah ngasih baju ke bunda, suami pernah ngasih apa ke bunda, suami pernah nyenengin bunda. Ingat awal-awal masa dia PDKT sama kita. Yang kalau ngejemputnya dari Ciamis ke Bogor, naik motor deh ya teh kan. Ingat pengorbanan itu, ingat perjuangan itu. Ingat masa-masa di mana dia mau berkorban untuk kita. Jadi yang di benak kita tuh adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, bukan yang menyulitkan terus. Bunda punya anak misalnya ya. Bunda kan misalnya udah anak berangsur dewasa, kadang-kadang ada aja yang kita, ya Allah, mending uji pisan ya Allah. Ingat masa-masa bunda mengandung dirinya. Ingat masa-masa bunda mempertaruhkan nyawa saat melahirkannya. Ingat masa-masa bunda menggendongnya. Ingat masa-masa bunda dibawa kemana-mana itu anaknya. Ingat masa-masa bunda saat anak bunda manggil bunda, mama, dia bisa makan. Ingat masa-masa yang membahagiakan itu. Di sini akan muncul tingkat kesabaran yang tinggi, sehingga bunda bisa mencari jalan terbaik untuk bersikap terbaik saat mendapatkan sesuatu yang tidak kita menyenangkan, termasuk kehilangan. Jadi kalau bunda kehilangan, sabar, tahan. Apa nih yang sedang dipersiapkan? Isi hari-hari dengan kebaikan. Maka insya Allah makin besar ujian kita, makin besar pahala kita. Apa bunda? Makin besar ujian kita, makin besar pahala kita. Ada di hadis riwayat Ibnu Majah. Ini bagus sekali hadisnya. Ustaz bacakan ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan dengan iman bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Idzamul jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan apabila Allah mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridho menerima ujian itu, maka baginya keridhaan Allah. Waman sahita falahus sukhtu, dan barang siapa yang membenci ujiannya, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda, kalau bunda disegerakan ujian, mendapatkan ujian dalam hidup, bunda harus yakin bahwa Allah sedang menitipkan pesan cinta sama kita melalui ujian-ujian itu. Dan tanpa kita sadar bunda, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah pas lagi diuji, betul nggak sih? Iya apa enggak? Sujudnya bisa lebih lama, doanya bisa lebih panjang, betul? Sholatnya bisa lebih khusyuk. Itu saat kapan? Saat diuji. Tapi jangan mengharapkan ujian, mengharapkan bunda bisa ridho, bisa kuat, bisa sabar saat diuji. Maka bismillah ya, mulai hari ini bunda, apapun yang terjadi,
Termasuk ketika bunda harus kehilangan seseorang, harus kehilangan sesuatu, cintai itu. Karena di saat kita kehilangan, Allah sedang siapkan apa tadi? Ridho, sedang siapkan sabar. Ada pahala ridho, ada pahala sabar. Insya Allah, kalau sudah begini, kita akan bahagia dalam hidup. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara yang datang dalam hidupnya itu semuanya baik. In asobathu sarra'u syakara. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dorra'u sobaro. Apabila dia mendapatkan kemadorotan, kesedihan, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu juga baik baginya. Hari ini apapun yang sedang menimpa bunda, saya nggak tahu ya. Kalau yang sedang diuji dengan kebahagiaan, siapkan space, jangan terlalu berbahagia. Karena barangkali besok lusa kita akan terpleset dan kemudian kita akan bersedih. Bunda yang hari ini sedang sedih, ditimpa ujian musibah, jangan berlebihan sedihnya. Mudah-mudahan besok lusa Allah angkat derajat kita semua. Bunda yang hari ini sedang berbahagia karena mendapatkan sesuatu atau seseorang, jangan berlebihan juga. Syukuri itu. Jadikan langkah hari-hari kita untuk mendekat kepada Allah. Bunda yang sedang merasa kehilangan, jangan putus asa. Jangan galau gelisah berlebihan. Terima, lapangkan hati, prasangka baik, ambil hikmah, dan dekatkan diri kepada Allah. Sabar, tahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya doa, ada yang mau bertanya, silakan. Ayo silakan, ada yang mau bertanya. Baik, Ustaz, ibu-ibu maka yang bertanya. Saya bacakan, Ustaz ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Hilman. Izinkan saya untuk bertanya, bila seorang muslim mendapatkan ujian, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatan atau ujian untuk meninggikan derajat? Baik. Gini, ada ujian, ada musibah, ada azab. Pertama, musibah itu kan menimpa seseorang yang pernah berbuat salah dalam kehidupannya. Kalau bunda ingin mengetahui ini tuh Ustadz ujian yang memperingatkan kita karena kesalahan kita atau Allah sedang angkat derajat kita, tinggal kembalikan selama ini bunda seperti apa kehidupannya. Kalau selama ini bunda jauh dari Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka bunda nggak bisa bilang, oh ini Allah sedang ninggiin derajat saya. Kamana wae atuh, kamari kita bikin salah, bikin dosa. Berarti kalau kita diuji, ini hakul yakin kalau bunda sabar menghadapinya adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Selama bunda sabar, karena ada juga orang yang ketika diuji nggak sabar, ada nggak kira-kira? Ada. Malah bukannya kembali, bukannya evaluasi diri, bukannya bertaubat, tapi kemudian dia malah ngomel, menyalahkan keadaan, udah tahu salahnya banyak. Kita tuh kadang-kadang suka membandingkan dengan ibadah kita yang gak seberapa sebenarnya. Ahilman, nah hanya aku temen diuji kieu, padahal tahajud ya pagi, jam 8, duha eta malin tahajud atuh. Aku teh nahanya padahal rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sedekah. Nahanya aku teh meni diuji kieu. Bunda jangan fokus dengan apa yang bunda sudah berikan dalam kebaikan imal ibadah, fokus juga dengan dosa-dosa kita. Barangkali tanpa sadar kita punya dosa. Dosa apa coba yang nggak sadar? Dosa hati, prasangka buruk sama orang. Sering nggak kayak gitu kira-kira? Mungkin nggak kelihatan, tapi dia prasangka buruk sama orang. Gibah, ngomongin orang, ngejudge orang, hina orang, rendah orang, mengdiskreditkan orang, menjatuhkan orang. Itu dosa atau bukan? Itu maksiat atau bukan?
Mata melihat yang buruk, melihat yang haram, itu dosa atau bukan? Telinga mendengarkan yang kurang baik, dosa atau bukan? Jadi ternyata dosa kita tuh lebih banyak dibanding amal kebaikan kita. Makanya kalau orang paham, kalau kita paham dosa kita banyak, dia tidak akan sia-siakan waktu hidupnya kecuali dia isi dengan kebaikan agar bisa menghapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Berarti Ustadz, kalau saat diuji, apa tugas pertama? Langsung muhasabah, evaluasi diri. Dosa apa nih yang menimpa saya? Kemarin saya bahas di teman hijrah tuh. Ketika hati disakiti, jangan fokus kepada orang yang menyakiti kita, tapi fokus ke kita. Mungkin Allah itu nitipin cara ngebalas dosa kita melalui orang yang menyakiti kita. Karena selama ini dosa kita banyak. Jadi cara ngelihatnya gitu aja. Dosa kita tuh banyak, oke. Berarti kalau diuji, kita sedang dikasih musibah yang saat kita sabar, dosa itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, selama kita beriman, gitu. Selama kita beriman, maka ujian itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Bukankah diampuni dosa itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita? Betul nggak? Dari yang kita punya dosa, diampuni dosanya, itu diangkat nggak derajatnya? Diampuni. Dari yang sebelumnya punya dosa, dihapuskan dosanya oleh Allah, kemudian diangkatkan derajatnya. Ustadz, ini cara Allah membuat saya naik kelas. Betul. Ketika apa? Ya sabar, terima itu, dan kembali lagi bertobat. Bunda, kita itu diperintahkan bertobat setiap saat, setiap waktu. Minta ampun sama Allah. Makanya kenapa habis sholat, kalimatnya apa yang dibaca? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kalimat yang keluar? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan semua itu diuji dengan sesuai takarannya, ukurannya. Ustadz, tapi ada loh teman saya yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji, tapi kok kayaknya bahagia hidupnya. Ada nggak yang suka mikir gitu tuh? Kayaknya Ustadz, pokoknya teman saya tuh kumahanya gitu Kan seringkali kita suka membandingkan dengan bab itu gitu ya. Bunda, mohon maaf, ada orang yang masuk kategori istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu satu keadaan yang seolah-olah membahagiakan, padahal itu ranjau yang akan membuat dia tenggelam sekonyong-konyong jika kebahagiaannya tidak membuat dia dekat dengan Allah. Istidroj. Dan biasanya bunda selalu membandingkan dengan urusan dunia. Betul apa enggak? Bunda, jangan mematok urusan hidup ini dengan urusan dunia, dengan kayanya orang, bengharna orang, harta tahta jabatannya orang. Jangan. Belum tentu yang bunda lihat itu kebahagiaan, bisa jadi itu adalah kesengsaraan. Kaya tapi nggak tenang, cukup tapi tenang. Pilih mana? Enggak lah, yang ketiga lah. Kaya tenang atau kaya gelisah. Mungkin cukup tapi tenang. Sok bunda pilih, mau punya suami punten punya suami rupawan tapi menggelisahkan, atau punya suami yang biasa aja tapi menenangkan. Pilih mana? Yang biasa aja. Kadang-kadang kalau punya suami yang ganteng teh, yang ganteng mah banyak maunya bunda. Selain banyak maunya, yang ganteng juga banyak yang mau. Betul apa enggak? Udah terimalah Pak Udin yang di rumah itu, terimalah. Terimalah suami kita di rumah, terimalah Pak Hilman yang di rumah itu, terimalah Pak Budi yang di rumah itu, terimalah. Itu kebahagiaan. Dengan cara apa? Syukuri. Makanya ada quotes ya, jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat buat status tuh. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi
bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Nah, balik lagi ya, ujian apakah ini adalah cara Allah ngampunin dosa kita atau naikin derajat? Dua-duanya sama, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Kalau selama ini kita sadar dosa kita banyak, berarti ujian cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi Ustadz perasaan saya sudah baik, amalnya sudah banyak, berarti selama itu kita diuji, naikin derajat. Para nabi, ya, para rasul, itu kan ketika diuji naikin derajat. Ya cuman kan kita bukan nabi dan rasul kan, yang dosanya dimaksum. Kita ini dosanya banyak bunda, dosanya banyak. Makanya apa yang kita minta sama Allah? Agar semua amal kebaikan kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Bunda sekarang pakai jilbab yang bagus, pakai hijab yang bagus, yang tertutup, yang rapi. Kenapa? Bunda jawab, ya Rob, ya Allah, hamba hari ini menggunakan hijab karena hamba tahu dulu hidup hamba terbuka auratnya. Mudah-mudahan kalau engkau berikan usia kepada hamba hari ini dan hamba tutup aurat hamba dengan baik, mudah-mudahan aurat hamba yang terbuka kemarin itu dihapuskan dosanya ya Allah dengan hijab yang hamba gunakan saat ini. Gitu. Bunda kenapa ngaji rajin? Tiap hari rajin. Apalagi kalau Ustadz Hilman yang ngisi. Pengen datang gitu. Misal, ya kalau ente mau ulah-ulah gitu biasa weh. Besok Ahilman di Masjid Al-Mutakin di Panduraya. Besok kita akan bahas cara mencintai Rasulullah SAW. Besok hadir ya, Insya Allah ya. Kenapa bunda? Senin pengen ngaji, Selasa pengen ngaji, Rabu pengen ngaji, Kamis pengen ngaji. Ketika ditanya, bunda, Nasim nih rajin banget. Iya Ahilman, bunda teh dulu waktu muda nggak ada waktu buat ngaji. Bunda pengen di saat Allah berikan kesempatan sama bunda, bunda habiskan untuk bisa mendekat kepada Allah dengan ngaji. Sama bunda. Saya, Ustadz kenapa semangat berdakwah menyampaikan kebaikan? Di antara banyak alasan, kadang-kadang yang menguatkan saya adalah saya ingin dari setiap lisan saya berucap kebaikan ada pahala terbaik bagi almarhum almarhumah orang tua saya. Karena saya sadar dulu saya belum bisa membalas kebaikan kepada orang tua saya, maka saya gunakan hari ini untuk bisa banyak membalas kebaikan kepada orang tua saya. Jadi semua begitu. Insya Allah bunda akan ada alasan untuk naik dari setiap ujian yang menimpa kehidupan kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Masih ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 diulang sampai 2 kali yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin mohon dijelaskan mungkin Ustaz. Baik. Kalimat 2 kali ditegaskan berulang-ulang. Kalau bunda manggil seseorang diulang-ulang, maksudnya apa? Hah? Ditegaskan, diyakinkan, kan gitu ya? Allah melalui 2 ayat yang berurutan ini sedang menegaskan, sedang meyakinkan kita manusia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin kita nggak percaya kan? Ah masa sih kan gitu mungkin. Kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Justru kita harus bertanya, kalau sudah 2 kali ditegaskan, diulangi berulang-ulang, tapi masih membuat bunda nggak yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, maka butuh cara apa lagi? Bahkan kalau bunda mau terjemahkan lebih detail, artinya tuh begini. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan Allah siapkan banyak kemudahan. Karena al-usri ditulis dalam kalimat ma'rifat, yusra ditulis dalam kalimat nakirah. Dalam kaidah nahwu, ma'rifat itu artinya satu, ya artinya sedikit gitu, khusus lah, spesial. Kalau yusra itu banyak, umum. Berarti diterjemahkannya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Sesungguhnya pakai kalimat inna lagi. Inna, sesungguhnya, sungguh
diulang kedua kali, Allahu Akbar. Itu berkali-kali dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Bun, kita yang sedang sulit, percayalah, bersama kesulitan kita ada kemudahan yang sedang Allah siapkan. Apa kemudahan itu? Kadang bunda, kemudahan itu bukan hanya sekedar jalan keluar. Kemudahan itu apa Ustadz? Ketenangan. Itu kemudahan atau bukan? Bunda ada masalah, hati dibuat tenang, enak gak kira-kira? Enak. Itu kemudahan atau bukan? Kemudahan. Kan ada orang dikasih masalah tapi gelisah, ada. Bunda, kalau hati gelisah, solusi sedekat apapun jadi nggak keluar. Tapi kalau hati tenang, rumit persoalannya, tapi hati tenang, maka bunda akan enjoy menjalaninya. Bunda dikasih kesulitan, kemudian bunda bisa berdoa sampai nangis doanya. Itu kemudahan atau bukan? Kemudahan. Bunda punya suami di PHK, mungkin gak langsung dapat kerjaan, tapi suami bunda bisa nerima keadaan sulit itu kemudahan atau bukan? Kemudahan. Jadi melihat kemudahan dari kesulitan itu bukan hanya sekedar jalan keluar. Jalan keluar itu pasti kita inginkan, tapi proses mendapatkan jalan keluar kadang butuh proses lain, termasuk ketenangan, ya. Bunda bisa nerima gitu. Itu kan nggak mudah bunda bisa begitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi memahami yusro itu adalah memahami setiap proses hidup yang dijalani dengan baik. Itu yusro. Dan yakin siapa yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali balasannya apa? Kebaikan. Gitu. Jadi kita harus yakin. Ya, mudah-mudahan kita hari ini jangan terhimpit dan merasa sulit dengan masalah kita. Mulai katakan hari ini, ya Allah, saya punya masalah besar, iya, tapi saya yakin saya punya Allah yang maha besar. Apa tadi kalimatnya? Ya Allah, saya punya masalah besar, tapi saya yakin saya punya Allah yang maha besar. Dikecilkan masalahnya. Yang sering jadi tidak mudah masalah itu karena dibesarkan. Kecilkan bunda. Yang dibesarkan apanya? Allahnya. Masalahnya dikecilkan, Allahnya dibesarkan. Gitu. Suami bunda bermasalah dengan kita, kecil atau besar masalahnya? Kecil. Yang punya hati suami siapa? Allah. Yang kita besarkan, minta sama yang punya hati suami. Allah. Kecil suami bunda. Bunda bangkrut usaha, kecil atau besar? Kecil. Yang menguntungkan bunda, yang ngasih usaha bunda siapa? Allah. Maka yang besarkan siapa? Allah. Bangkrutnya kecilin aja. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira ya? Jadi kalau ada masalah, masalahnya diapain? Dikecilin. Yang dibesarin apanya? Allahnya. Saya belajar banyak bunda dari itu semua. Belajar tauhid itu kudu terus menerus. Tauhid itu fondasi bunda, fondasi yang menguatkan diri kita untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Yakin, hakul yakin, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup engkau ya Allah yang menjadi sandaran kami, harapan kami, yang nolong kami. Yang lain gak ada, kami tak khawatir ya Allah, karena cukup engkau yang menjadi penolong bagi kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami ya Allah tidak punya daya, upaya, kekuatan kecuali engkau ya Allah. Jadi yang dibesarkan siapa? Allah. Masalahnya dikecilin. Bunda nih, saya kasih tipsnya ya. Pulang dari sini,
bunda yang sekarang sedang menghadapi masalah, sok tulis apa masalahnya. Tulis masalahnya, belajar untuk ngurutin masalah itu. Setelah ngurutin masalah, bunda buat tabel selanjutnya, solusinya apa. Yang sering kali berat, bunda teh suka mengeneralisir masalah satu jadi kemana-mana masalahnya. Ustad, aku boleh curhat nggak Ustad? Boleh. Naon? Ustad pusing. Naon? Gitu pokoknya mah. Naon? Naon? Apa masalahnya apa? Ya gitulah Ustad, suami saya misalnya A gitu. Oke, catat A. Terus apa lagi? Ya gitulah pokoknya mah suami saya A pokoknya mah gitu. Bunda belajar untuk mendetailkan masalah agar bunda tahu solusinya apa, dan yakin percaya ujung dari solusi itu adalah Allah. Setelah semuanya terbentur, gak ada apa-apa lagi, Allah jalan keluarnya. Jadi gimana Ustadz? Daripada mencari jalan yang lain, langsung aja ketemu siapa? Allah. Daripada mencari jalan yang lain, langsung aja ke Allah. Kita mau punya hutang, sok pun kalau punya hutang ngapain? Bayar apal. Ketika punya hutang, lebih sibuk nyari pinjaman atau sibuk nyari doa pertolongan ngadap ke Allah dulu atau gimana? Kita mah langsung sibuk ke tetangga, sibuk ke kakak, sibuk ke adik, tapi kita lupa Allahnya. Kudu nama ketuk Allah dulu gitu loh, minta sama Allah dulu, dibimbing sama Allah dulu, nanti bunda akan diarahkan untuk mendapatkan jalan yang sesuai dengan kemauan Allah. Suami ketahuan chat dengan yang lain, sok yang pertama kali bunda cari apa? Saha ieu awewena? Siapa ini perempuannya? Ya kan? Yang bunda cari siapa perempuannya? Ketemu di mana? Mending kalau ketemu, kadang-kadang nggak ketemu. Ujungnya apa? Gelisah. Kumahanya si ayah teh. Ini nggak nyangka bakalan gitu. Capek bunda kalau gitu. Kalau bunda tahu ternyata suami mohon maaf bermain di belakang bunda, yang kudu bunda temui pertama kali siapa? Allah. Gelar sajadah, sholat, angkat kedua telapak tangan. Ya Allah, si ayah teh kunaon ya Allah, ternyata begini-begini. Cok saya mau tanya, kalau sama Allah ngadu boleh apa enggak? Kalau sama Allah curhat boleh apa enggak? Bukan boleh lagi, wajib. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan itu yang sering kali bunda bacakan, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Itu kan yang sering kali bunda baca. Siratal mustaqim, ya Allah, hantarkan aku, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Kan gitu, minta petunjuk sama Allah. Ya, belajar ya dari mulai sekarang. Kalau ada masalah, jangan besarkan masalahnya, tapi yang kita besarkan siapa? Allahnya. Yang punya suami Allah, yang punya anak-anak kita Allah, yang punya harta kita Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Begitu bunda. Masya Allah, barakallah. Mungkin cukup ya Ustadz, waktunya sudah 10.45. Masya Allah, tadi ibu-ibu rahimakumullah, apa yang sudah disampaikan Ustadz mudah-mudahan menjadi bekal kita. Intinya pada saat kita mencintai kehilangan harus ridho ya Ustadz ya. Kemudian sikap kita harus bisa menerima, melampangkan hati dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai penutup, monggo Ustaz untuk menyampaikan doa penutup. Baik, Masya Allah bunda, hari ini dapat banyak ilmu atau tidak? Banyak manfaatnya? Alhamdulillah. Itu semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, terakhir untuk menutup pertemuan kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah
mengangkat kedua telapak tangan kita, kita memohon sama Allah. Yang kita butuhkan dalam situasi apapun yaitu pertolongan Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati kita masing-masing, lembutkan hati kita. Seandainya bisa menangis, meneteskan air mata, menangislah. Semoga air mata kita menjadi air mata yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang senantiasa mencintai, menyayangi dan melindungi kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha melihat setiap langkah kami. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kami. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan setiap isi hati perasaan kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha menjawab, maha mengabulkan setiap harapan-harapan doa kami. Allah, hari ini kami datang ke rumah-Mu, ya Allah. Hari ini kami berkumpul di masjid ini, ya Rabb. Hari ini kami mendengarkan banyak ilmu untuk semakin dekat kepadamu, ya Rabb. Hari ini kami mengangkat kedua telapak tangan kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi, ya Allah. Jadikan majlis ilmu kami hari ini majlis ilmu yang Kau rahmati, ya Allah. Yang datangnya kami, hadirnya kami, duduknya kami mengundang curahan rahmat bagi diri kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, entah berapa banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Entah berapa banyak maksiat yang sering kami kerjakan, ya Allah. Tapi Engkau masih berikan kesempatan lagi kepada kami, ya Allah. Padahal Engkau tahu bagaimana diri kami sesungguhnya, ya Allah. Tapi Engkau mudahkan hadirnya kami ke tempat ini, karena kami yakin Engkau masih mencintai kami, ya Allah.
Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon, siapapun di antara kami ya Allah, sebanyak apapun dosa kami ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, sekotor apapun hati kami ya Allah, seburuk apapun kelakuan kami ya Allah, sebanyak apapun maksiat kami ya Allah, ya Allah kami mohon kepadamu, ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Allah. Allah ampuni dosa mata kami. Mata kami pernah melihat yang haram. Mata kami sering melihat yang haram. Ya Allah ampuni lisan kami. Lisan kami suka berbohong, suka berdusta, pernah ingkar janji, khianat, fitnah, sumpah serapah. Lisan kami sering menggibah ya Allah. Ampuni tangan kami ya Allah. Tangan kami pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni perut kami ya Allah. Mungkin di antara perut kami ada yang pernah makan minum yang haram, ada harta haram yang kami makan ya Allah. Ampuni kelakuan kami ya Allah. Kemaluan kami jikalau di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, banyak dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terang. Mungkin karena banyaknya dosa kami, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami. Kami ridho ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami yang pernah menyakiti hati perasaan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah menyinggung orang tua kami. Ampuni kami yang pernah mengecewakan orang tua kami. Ampuni kami yang pernah tidak mendengarkan ucapan orang tua kami. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, sehat afiatkan tubuh orang tua kami, bahagiakan orang tua kami. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, izinkan kami berjumpa kembali bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Allah, ya Allah, siapapun di antara kami hari ini yang sedang diuji ya Allah, yang sedang punya masalah, yang sedang punya persoalan, yang sedang merasa kehilangan, yang sedang merasa gelisah, sakit hatinya ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan tinggalkan kami ya Allah. Temani kami saat kami sedang sulit ini ya. Bunda, hadirin, silakan berdoa sesuai dengan keadaannya masing-masing. Belajar berdoa, berbisik sama Allah. Yang punya masalah di rumah tangganya minta sama Allah, minta dikuatkan, dimudahkan. Yang punya masalah di keluarganya minta dikuatkan sama Allah. Jangan sungkan-sungkan bilang sama Allah apa yang jadi masalah kita. Ya Allah, seberat apapun masalah kami ya Allah, kami yakin pertolongan-Mu lebih dekat daripada masalah kami ini ya Allah. Ya Allah, kami semua yang berumah tangga, anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Ya Allah, kami titip pasangan hidup kami ya Allah. Solehkan, perbaiki, jaga, tanamkan kesabaran di hati kami ya, untuk tidak meninggalkan Engkau ya Allah. Allah, kami punya anak-anak ya Rabb, kami mohon kepadamu, takdirkan anak-anak kami soleh soleha. Kami ingin anak-anak kami anak-anak yang hormat kami, yang mampu menjaga kami saat kami nanti tua ya Allah. Anak-anak yang hafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran. Anak-anak yang saat kami nanti sakaratul maut membimbing bacaan talqin kami di samping kami. Anak-anak yang memandikan jenazah kami, menyolatkan jenazah kami, mengantarkan kami ke alam kubur, mendoakan kami saat kami di alam kubur. Ya Allah, seberat ujian apapun kami mengurus anak-anak kami, kami yakin ya Allah, Engkau yang menolong kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Allah, untuk teman-teman kami yang barangkali punya keinginan, punya harapan untuk menikah ya Allah, hadirkan untuk mereka pasangan yang soleh, pasangan yang baik, yang bisa menuntun dalam kebaikan-Mu ya Rabb. Allah, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki Islam kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, perbaiki amal soleh kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, agar akhlak kami bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, berkahi sisa usia hidup kami, berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, usaha kami, pekerjaan kami, harokat dakwah kami. Berkahi Indonesia ya Rabb, tanamkan di hati pemimpin kami kesolehan kepadamu ya Rabb. Allah, kami semua masih menghadapi pandemi Covid ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, Engkau jaga kami semua ya Allah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allah ya Rabb, kami tahu hidup kami barangkali sebentar lagi akan berjumpa dengan ajal kami. Kami mohon kepadamu, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan bertaubat ya Allah. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, Engkau pertemukan kami di dunia, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi